Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwan semua dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Adabul Masyi ila Shalah. Adabul Masyi ila Shalah. Adab-adab berjalan pergi ke masjid untuk menunaikan salat. Pada pertemuan sebelumnya, perhatikan semua ikhwan, muallif atau sampai di mana kita kemarin? Makna dari surat Al-Fatihah. Makna dari surat Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa tusamma ummul Qur'an. Atau wa tusamma ummal Qur'an. Surat Al-Fatihah ini dinamakan induknya Al-Qur'an. Sebagai induk, ibu. Kenapa? Kata beliau, li'anna fiha al-ilahiyat wal ma'ad wan nubuwat wa itsbatal qadar. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada ilahiyat, penetapan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketuhanan, yaitu sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal ma'ad, berbicara tentang hari pembalasan, yaitu berada pada ayat Malik Yaumiddin. Wan nubuwat, dan berbicara tentang nubuat, kenabian. Berbicara dengan kenabian. Bahwasanya di sana ada beberapa manusia yang Allah pilih sebagai nabi. Di antara nabi tersebut ada yang paling mulia sebagai penutup para nabi. Wan nubuwat, berbicara tentang kenabian. Kemudian wa itsbatal qadar, dan berbicara tentang penetapan takdir. Berbicara tentang penetapan takdir. Bahwasanya di sana ada kehendak Allah dan ada kehendak makhluk. Karena Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dari ayat ini kata para ulama ada penetapan di sana ada perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Ini juga sebagai bantahan untuk Jabriyah. Kaum Jabriyah
meyakini bahwasanya manusia itu tidak punya pilihan. Orang itu sama seperti daun atau bendera yang ditiup oleh angin. Anginnya tiup ke kanan, lari ke kanan dia. Anginnya tiup ke kiri, dia lari ke kiri. Jadi manusia itu melakukan dosa, melakukan amalan, apa saja yang dia lakukan itu tidak ada pilihan. Itu kehendaknya Allah semua. Nah, ini pemahaman Jabriyah. Jadi di dalam ayat yang mulia ini ada bantahan untuk pemahaman atau akidah Jabriyah ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, menyerahkan ibadah kami. Berarti makhluk itu memiliki keinginan, kehendak, perbuatan. Kemudian kata beliau, fal ayatanil ulayan yadullani alal ilahiyat. Ayat yang kedua dari yang pertama yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yadullani alal ilahiyat, menunjukkan atas keesaan atau menunjukkan atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbicara tentang nama dan sifat Allah dan perbuatannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian Malik Yaumiddin yadullu alal ma'ad. Ayat Malik Yaumiddin menunjukkan atas hari pembalasan. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadullu alal amri wan nahyi wa tawakkuli wa ikhlasi dzalika kullihi lillah. Menunjukkan atas perintah dan larangan dan menunjukkan tawakal dan ikhlas. Menunjukkan perintah dan larangan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, menunjukkan adanya larangan, adanya perintah dan larangan. Menyembah, bagaimana cara kita menyembah kepada Allah? Ya, melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa tawakkul, demikian juga tawakul, menyandarkan harapan kepada Allah. Wa ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa fiha tanbihu ala tariqil haqqi wa ahlihi wal muqtadi bihim wa tanbihu ala tariqil ghayy wad dhalal. Kata beliau, pada ayat ini perhatikan, ada tanbih, ada peringatan ala tariqil haqq wa ahlihi, peringatan terhadap jalan kebenaran dan ahlinya. Artinya tanbih yaitu mentanbih, memberi semacam isyarat. Tanbih, peringatan bahwasanya ada jalan kebenaran dan ada orang yang di atas jalan kebenaran itu. Jadi di permukaan bumi ini tidak semua orang sesat. Sebagiannya ada yang di atas petunjuk, sebagiannya ada di atas kesesatan. Dan juga ada jalan kebenaran. Kalau kita katakan ada orang yang di atas jalan kebenaran, berarti dia berpijak pada kebenaran. Kalau kita katakan orang sesat, berarti dia berpijak pada kesesatan. Nah, di ayat ini kata beliau ada tanbih, peringatan
bahwasanya di sana ada jalan yang benar dan ada ahlinya, orang yang di atas jalan yang benar. Kemudian wal muqtadi bihim, dan ada orang yang mengikuti mereka. Dan ada orang yang mengikuti mereka. Jadi ada jalan kebenaran, perhatikan ikhwah. Ada jalan kebenaran, ada orang yang di atas jalan kebenaran, dan ada orang yang mengikuti mereka ini. Dan ada orang yang mengikuti mereka. Berarti kemudian wa tanbihu ala tariqil ghayy wad dhalal. Perhatikan sini. Dan juga ada tanbih. Ada catatan atas tariqil ghayy, bahwa di sana ada jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, wad dhalal. Dan ada orang yang mengikuti jalan yang menyimpang tersebut. Di ayat yang mana itu? Azmil? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti ada jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan orang yang di atas kebenaran, orang yang mengikuti kebenaran itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang maghdub, tersesat, yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Berarti ada berapa jalan di situ? Ada tiga. Jalan yang lurus, yang benar, siratal mustaqim. Kemudian sebelah kanan ada jalan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Kemudian sebelah kiri ada jalan ad-dhal, ad-dhalin, orang yang tersesat. Masing-masing ini memiliki pengikut. Ada pengikut jalan yang benar, ada pengikut jalan orang yang dimurkai, ada pengikut jalan yang tersesat. Jalan mana yang diperintah kepada kita untuk kita ikuti? Yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang seperti apa? Siapa yang masih ingat kemarin? Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Itu jalan yang lurus. Apa Abdullah? Abdullah. Apa jalan yang lurus Abdullah? Mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itu maksudnya jalan yang benar, siratal mustaqim. Dia tahu kebenaran, dia pelajari kebenaran, dan dia ikuti. Maghdubi alaihim, jalan yang tersesat, jalan yang dimurkai. Orang yang punya ilmu, tahu kebenaran tapi dia tidak amalkan. Ini jalan yang dimurkai. Ingat, perhatikan, akmal. Jalan yang tersesat, waladhdallin, apa? Akmal? Beramal tapi tidak di atas kebenaran. Ingat, jalan yang lurus adalah dia tahu kebenaran, dia amalkan. Jalan yang dimurkai, dia tahu kebenaran, dia tidak amalkan, dimurkai. Jalan yang tersesat, apa?
Ah, apa yang tersesat? Yang tersesat apa tadi? Dia beramal tidak di atas kebenaran. Ini orang yang orang yang tersesat. Baik. Kemudian kata beliau wa yustahabu ayyaqifa inda kulli ayatin. Disunnahkan untuk perhatikan. Nah, disunnahkan kata beliau ayyaqifa untuk berhenti inda kulli ayatin di setiap ayat. Berhenti di setiap ayat. Li qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat atau surat. Jadi disunnahkan setiap ayat berhenti sejenak. Setelah itu lanjut lagi. Paham Abdullah? Sunnah hukumnya ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau disambung tidak ada jeda, boleh saja sah. Cuma tidak afdol. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tidak afdol. Yang afdol berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Berhenti lagi. Siapa yang menyontohkan seperti ini? Rasulullah. Rasulullah bacaannya seperti itu. Paham Azmil ya? Kalau baca surat sunnah hukumnya berhenti di setiap ayat. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Apalagi surat Al-Fatihah dibaca satu nafas. Ini lebih menyelisihi lagi ini. Menyelisihi yang afdal. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa a'dhamu ayatin fihi ayatul kursi. Dan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Surat yang paling agung apa? Ishak. Siapa namanya? Adiknya Qawi ini siapa? Ishak bukan? Nafi. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung Nafi. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Wa fiha ihda asyrata tasydidatan. Kata beliau, dalam surat Al-Fatihah ini ada 11 tasydid. Ada 11 huruf yang ditasydid. Beliau tegaskan demikian, kalau cuma 10 yang kita tasydid tidak sah itu surat Al-Fatihahnya. Coba sama-sama dihitung. Alhamdulillah
Satu. Lahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah 4. Terus Maliki Yaumiddin. Sudah berapa? 5. Tapi kalau dia baca Maliki Yaumiddin tidak sah. Harus ditasydid Maliki Yaumiddin. Kemudian iya. 6. Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak sah. Harus ditasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah berapa itu? 7. Terus ihdinas 8. Shiratal mustaqim tidak ada. Terus Siratal ihdinas sira harus ditasydid. Kalau dia baca ihdinas siratal tidak sah. Siratal ladzina. Berapa? 8. An'amta alaihim. Terus ghairil mana? Ghairil tasydid tidak itu? Tidak. Ghairil maghdubi alaihim walad 12 11 walad tasydid walad sudah tasydid dol tasydid. Berapa semua? 11. Berapa semua? 11. Wa yukrahul ifratu fit tasydid. Kata beliau dimakruhkan berlebihan dalam tasydid. Paham ini? Makruh tasydidnya dilebih-lebihkan. Biasa-biasa ji. Fauzi. Kemudian wal ifratu fil mad. Dan berlebihan dalam panjang. Tidak boleh berlebihan. Kalau 2, 2. Kalau boleh 2, 4, 6. Sampai di situ saja, jangan dilebihkan. Paham Azmil? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gulu ifrat namanya. Hukumnya haram atau makruh? Makruh ya. Salatnya sah saja. Kalau dia panjangkan matnya tetap sah surat Al-Fatihahnya, tapi makruh. Pahalanya sedikit. Paham ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah saja, cuma makruh. Sudah dia terlalu kasih panjang. Harusnya 2 dia baca 3, 4, 5. Ketukan lama. Makruh. Maliki Yaumiddin. 2 dia baca Maliki Yaumiddin. Makruh. Sudah 3 atau 4 itu. Malik, 2 ketukan saja. Fa idza faragha, artinya di sini muallif perhatikan menyebutkan bacaan yang keliru tapi tidak sampai membatalkan bacaan surat Al-Fatihah, tapi hukumnya makruh.
Paham ya? Seperti apa tadi yang beliau sebutkan? Berlebihan dalam tasydid. Waladdallin. Berlebihan tidak? Berlebihan, tasydidnya lebih. Hah? Hah? Di lamnya itu tasydidnya yang dia lebihkan. Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Hah? Jangan gulu. Tapi bacaan Al-Fatihahnya sah. Paham ya? Sah saja, cuma tidak afdol. Artinya tidak afdol, pahalanya sedikit. Loh Ustadz, berarti bacaan yang bagus Ustadz pahalanya banyak. Iya. Perhatikan, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, perhatikan. Bacaan yang bagus mempengaruhi pahala. Jadi orang yang bagus bacaannya, tajwidnya bagus, pahalanya lebih banyak daripada yang tidak terlalu bagus bacaannya. Paham ya? Termasuk dari sisi panjang pendek, tasdid dilebihkan, panjang pendek dilebihkan. Fa idza faragha qala amin. Jika dia selesai membaca surat Al-Fatihah, dia mengucapkan amin. Untuk siapa ini? Mengucapkan amin? Untuk imam atau makmum? Hah? Imam dan makmum. Bisa orang sholat sendiri baca amin juga? Akmal? Dengan orang yang sholat sendirian baca amin juga. Jadi yang membaca amin setelah membaca Al-Fatihah adalah imam, makmum dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Walaupun sir Ustadz, iya walaupun sir. Antum aminnya juga sir. Walaupun antum baca sir, sholat sir antum juga mengucapkan amin, sir. Paham ya? Kalau jahar berarti aminnya juga dijahar. Ba'da saktatin latifatin. Setelah diam sejenak. Jadi mengucapkan amin ini jangan waladdallin amin menyelisih. Paham ini? Diam dulu sejenak di dhalinnya itu nun. Kasih napas baru amin. Waladdallin amin begitu. Jangan disambung. Waladdallin amin menyelisih, tidak boleh begitu. Liyu'lama annaha laisat minal Qur'an. Fungsinya agar diketahui itu bukan dari Al-Qur'an. Ucapan amin bukan dari bagian Al-Qur'an. Jadi jangan disambung. Perhatikan itu imam ya, yang biasa imam. Makmum juga demikian, imam belum selesai dhalin langsung disambut amin. Jangan. Kasih beri rentang waktu sejenak. Waladdallin amin. Diam dulu sejenak baru amin. Wa ma'naha Allahumma stajib. Perhatikan. Maknanya adalah wahai Allah istajib, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa. Paham ini? Kabulkanlah doa yang tadi. Doa yang mana yang dimaksud ini? Kita mengucapkan amin. Taufik. Doa yang mana yang kita bilang amin itu? Hah? Hah?
Yang kita bilang amin, yang kita aminkan di dalam sholat itu doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, bimbinglah kami untuk sampai ke jalan yang lurus. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang tersesat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Itu makna dari amin. Jangan cuma tahu teriak ya suara. Ada yang aneh-aneh itu. Perhatikan. Saya tidak terlalu permasalahkan ada anak ikhwah yang sholat umur yang masih kecil teriak amin. Yang saya permasalahkan santri. Amin kadang ditambah-tambah, dibuat kayak bermain, tidak boleh ya, haram. Kalau antum bilang amin dibuat candaan, haram itu ya, dosa besar, tidak boleh ya. Jangan, tidak boleh. Bukan tempat bermain di sholat ya. Kalau mau bermain di luar sholat, jangan di dalam sholat. Jadi ucapkan amin yang wajar-wajar saja. Ada yang sampai aneh-aneh mengucapkan aminnya. Kalau anak-anak yang kecil itu yang dari luar masuk ke sini, namanya anak-anak masih kecil sekali. Tapi kalian ini kan sudah mulai besar ya. Tidak boleh bermain di dalam sholat. Demikian juga perhatikan. Ketika sudah di shaf, perhatikan. Tidak boleh bersuara lagi. Perhatikan. Sahal. Kalau di shaf bisa bersuara tidak Sahal? Sudah di shaf berdiri. Masih boleh ngomong? Tidak boleh ngomong ya. Tidak boleh ngomong. Kalau sudah di shaf bersiap ingin takbir, menunggu imamnya takbir. Mau sholat. Ini masih ngobrol. Tadi kelerengmu ada berapa biji? Ini tidak layak ya. Jangan begitulah santri ya. Ingat, walaupun yang masih kecil ini jangan. Kalau sudah di shaf jangan ngomong lagi, diam. Paham ya? Bahkan ada yang imamnya sudah takbir, sudah membaca surat, dia masih ngomong. Dosa itu. Jangan ya. Perhatikan ini santri. Di dalam sholat jangan bikin keributan. Sampai mengganggu, haram hukumnya. Dapat dosa nanti antum. Baik, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi sholatin jahriyatin. Dijaharkan oleh si imam dan si makmum pada sholat jahriyah. Sholat jahar, sholat yang mengeluarkan suara yang didengar oleh orang lain, itu namanya sholat jahar. Perhatikan. Aminnya juga dijaharkan. Angkat suara. Wa yustahabbu sukutul imami ba'daha fi sholatin jahriyatin. Dan disunnahkan sukutul imam ba'daha, diamnya imam ba'daha setelahnya. Fi sholatin jahriyatin li hadithi Samurah. Perhatikan ikhwan. Perhatikan, yang tidak menulis minimal antum mendengar ya, supaya tidak membuat keributan. Tidak mengganggu temannya yang di samping, tidak mengganggu ustadznya juga menjelaskan. Jadi disunnahkan kata beliau si imam itu diam setelah membaca surat Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Fungsinya apa di sini? Supaya memberikan kesempatan bagi si makmum membaca surat Al-Fatihah juga. Waladdallin. Amin.
si imam diam sejenak. Jangan dulu langsung baca surat setelahnya. Hukumnya sunnah. Yustahabbu, dianjurkan. Kenapa? Karena menunggu si makmum membaca surat Al-Fatihah. Karena si makmum itu ketika si imam membaca surat Al-Fatihah, si makmum tidak boleh membaca. Kewajiban dia mendengar. Kalau sementara imam membaca, si makmum tidak boleh membaca, dia hanya boleh mendengar. Kecuali si imam diam. Nah, makanya anjurkan si imam memberikan kesempatan kepada si makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Walaupun tidak wajib, hukumnya sunnah bagi si makmum membaca surat Al-Fatihah. Wa yalzamul jahilu ta'allumuha au ta'allumaha. Wajib bagi orang yang tidak faham atau jahil bertanya. Wajib orang yang jahil, maksudnya di sini orang yang tidak tahu, tidak hafal surat Al-Fatihah. Ta'allumaha, untuk mempelajari surat Al-Fatihah. Loh, apa ada Ustadz orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Ada orang yang baru masuk Islam. Atau orang yang di gunung belum pernah belajar agama. Cuma sekedar Islam saja begitu. Begitu dia sudah hijrah, sudah menyesali perbuatannya, akhirnya dia memperbaiki dirinya, dia sholat. Cuma sayang dia belum hafal surat Al-Fatihah. Kata mu'allif di sini wajib baginya mempelajari surat Al-Fatihah. Hafal wajib hukumnya dipelajari. Paham ya? Wajib. Karena ini bacaan yang wajib. Kalau surat yang lain wajib, tidak wajib. Kenapa? Karena di dalam sholat surat yang lain itu tidak wajib dibaca. Yang wajib adalah surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah hukumnya wajib dipelajari. Fa in lam yaf'al ma'al qudrati lam tasihha salatuhu. Jika dia tidak lakukan, tidak belajar, tidak berusaha menghafal surat Al-Fatihah ma'al qudrah, padahal mampu, lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya. Paham ini? Saya ingin sholat saja. Hafal dulu. Malas saya hafal. Tapi dia kalau seandainya dia hafal, dia mampu. Cuma malas. Tidak mau. Tidak sah sholatnya. Ustadz, berarti kalau orang yang tidak mampu menghafal, kalau yang tidak mampu menghafal, apa yang dia lakukan? Waman lam yuhsin syai'an minha wala min ghairiha minal Qur'an lazimahu ayyaqul. Adapun orang yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah dan juga ayat-ayat yang lain, maka wajib dia membaca di dalam suratnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Apa yang dibaca tadi? Bagi orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, tidak mampu menghafal, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bagi orang yang tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah. Kalau yang mampu tidak boleh baca ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah, in kana ma'aka Qur'anun faqra. Jika bersamamu Al-Quran, yaitu jika engkau hafal Al-Quran, sebagian dari ayat Al-Quran, maka baca itu. Orang tadi tidak hafal surat Al-Fatihah, tapi dia hafal surat yang lain. Itu saja yang dibaca. Kalau dia tidak mampu baca surat Al-Fatihah, tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tidak mampu, surat yang lain tidak mampu hafal, baru membaca apa? Wa illa fahamdullahi
wahal apa wahal apa wahallalahu wa kabbarahu. Kalau dia tidak ada bacaan Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak bisa hafal surat Al-Fatihah, surat yang lain, kata Rasulullah SAW, maka dia memuji Allah. Kemudian tahlil, kemudian takbir. Tsummarka, setelah itu dia rukuk. Jadi kalau orang yang tidak hafal Al-Quran, surat Al-Fatihah juga, ini yang dia baca dalam sholatnya. Ya Abdullah, apa Abdullah bacaannya? Coba? Hah? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu dia ruku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab sunannya. Sunan keduanya. Tsumma yaqra'ul basmalata sirran. Setelah itu dia membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Sirron, sir. Jadi basmalah bacaannya sir, bukan jahar, bukan dikeraskan. Tetap dibaca sir. Tetap dibaca tapi bacaannya sir. Sir itu apa Ustadz? Cuma kita yang dengar. Itu sir namanya. Kalau orang lain yang dengar namanya jahar. Tsumma yaqra'u suratan kamilatan. Kemudian setelah itu dia membaca surat yang sempurna. Jadi setelah baca surat Al-Fatihah, setelahnya dia membaca surat sempurna. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena itu yang dilakukan terus menerus, atau apa namanya, sebagian besar sholatnya Rasulullah, setelah surat Al-Fatihah beliau membaca satu surat full, bukan potongan-potongan ayat. Jadi yang afdol adalah satu surat full setelah surat Al-Fatihah di dalam sholat. Paham ini? Bukan potongan ayat. Paham ya? Begitu surat Al-Fatihah antum baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, itu lebih afdol daripada antum baca Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Itu potongan ayat toh. Paham ini? Lebih afdol antum baca surat An-Nas sempurna, satu surat full, daripada potongan ayat. Ini ceritanya afdol ya, bukan sah atau tidak sah. Kalau antum baca potongan ayat boleh. Cuma lebih bagus satu surat full. Satu surat apa? Full. Nah, demikian. Apa ini? Nah, baik, kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita baca pertanyaan dari santri. Afwan Ustadz, kalau celana pendek sama pakai jubah sah tidak sholat kita Ustadz? Sah atau tidak sah ini? Pakai celana dalam aja sah, apalagi celana pendek. Antum pakai celana dalam terus pakai jubah sah. Tapi jubahnya bukan jubah transparan ya. Kalau transparan tidak sah. Jubah yang tebal, artinya tidak terlihat kulit, warna kulit apa? Kulitnya antum. Nah, pakai jubah haromain misalnya sampai kaki, lewat lutut misalnya. Cuma celana dalam, sah sholat antum. Itu kalau apa cerita sah. Yang afdol adalah antum pakai celana atau sarong, pakaian lengkap, lebih luas, lebih bagus, afdol. Apa hukum apa ini? Apa hukum apa ini?
Saya keker-keker ini tidak bisa juga tembus. Apa hukum yang didengar oleh orang lain? Hah? Oh, bacaan sir. Kalau sudah didengar orang lain bukan sir namanya, tapi jahar. Gimana? Antum cuma sholat sendiri misalnya. Cuma saya sendiri Ustadz yang dengar. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Ya jahar. Seandainya ada orang di samping dia dengar itu suara. Itu namanya sholat jahar antum, bukan sholat sir. Sir itu kadar suara antum cuma antum sendiri yang dengar. Walaupun ada orang di samping. Ustadz, kalau seandainya bacaan sholat sir didengar Ustadz oleh orang lain, ya sah saja. Sholat zuhur misalnya, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sholat zuhur ada ini di Gorontalo pernah terjadi seperti itu. Ikhwah cerita masuk dia ke suatu masjid yang ada di di suatu kampung. Sholat zuhur imamnya bersuara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal sholat zuhur. Sah tidak sholatnya? Sah. Cuma dia menyelisih sunnah. Harusnya disir dia jahar. Sah sholatnya tapi menyelisih sunnah. Atau sir dia baca jahar. Sholat jahar dia baca sir. Nah. Tidak ada pertanyaan lagi toh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya ikhwan semua dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sama antum semua diulang pelajaran yang sebelumnya. Sudah berapa pertemuan itu? Diulang-ulang ya. Supaya antum ingat pelajarannya. Kalau tidak lupa. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.